Adapun perjuangan ke depan, apa yang dirugikan? Berapa miliar negeri ini rugi oleh Habib Rizik Syihab? Apa yang pernah beliau hancurkan? Ada barang tambang Indonesia ini yang beliau ekspor keluar tanpa bayar pajak. Beliau tidak pernah merugikan apapun. Dia hanya sedang menegakkan satu di antara pilar. Bahkan sebab itulah kita disebut umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan munkar. Banyak orang mengajak bersolawat, mengajak berzikir, mengajak salat, tapi tak banyak yang bisa melakukan nahi munkar seperti yang dilakukan Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kalau belum bisa melakukan, jangan mengejek. Kalau belum bisa melaksanakan, jangan mengolok. Kalau bisa menyelamatkan umat ini dengan nahi munkar, jangan menjadi penyebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad sampaikan pesan penting usai bertemu Habib Rizik. Ustadz Abdul Somad bersilaturahmi ke rumah Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta pada hari Jumat kemarin. Dalam video yang diunggah di channel YouTube IBTV, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pesan penting usai bertemu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pesan penting ini ditujukan secara umum kepada bangsa Indonesia dan terkhusus kepada umat Islam. Apa yang dirugikan oleh Habib Rizik Syihab? Berapa miliar negeri ini rugi oleh beliau? Apa yang beliau hancurkan? Ada barang tambang Indonesia yang belum ekspor tanpa bayar pajak? Beliau tidak pernah merugikan apapun. Beliau hanya sedang menegakkan satu di antara pilar. Yang sebab itu kita disebut umat terbaik, amar ma'ruf nahi munkar, ujar Ustadz Abdul Somad. Menantu Habib Rizik ungkit kasus KM50. Kami belum merasakan keadilan. Menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas, mengungkit kembali tragedi KM50 yang menewaskan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Dia mengatakan bahwa kasus tersebut masih menyisakan kejanggalan. Menurutnya, FPI dan keluarga korban belum merasakan keadilan dari pengusutan kasus KM50 tersebut. Kami masih merasakan belum dapat keadilan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ujar Habib Hanif dikutip dari YouTube Refli Harun Official. Habib Hanif pun menyebut kasus KM50 memiliki kesamaan dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Dia mengatakan terdapat sejumlah kejanggalan yang serupa. Mulai dari kronologis kejadian yang dijelaskan oleh polisi terus berubah-ubah. KM50 pun seperti itu, inkonsisten. Saya ingat betul, waktu Kapolda konferensi pers, katanya ada 10 laskar FPI yang tembak-menembak. Ternyata rekonstruksi Mabes Polri tidak menyatakan hal itu. Dari Komnas HAM juga nggak ada hal itu. Gasnya. Sebelumnya kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI kembali mencuat seiring terbongkarnya kasus pembunuhan Brigadir J. Publik mendesak Polri juga kembali mengusut hingga tuntas tragedi KM50. Netizen pun menduga kasus KM50 juga direkayasa yang pada saat itu ada keterlibatan Verdi Sambo dan Fadly Imran. Politikus PKS Hidayat Nur Wahid meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap tuntas kasus kematian 6 laskar FPI. Dia menyebut terkuaknya fakta-fakta dalam kasus Brigadir J sebagai momentum Kapolri mengusut kembali kasus KM50 tersebut. Hidayat menjelaskan bahwa pengusutan secara tuntas terhadap 2 kasus yang menarik perhatian publik tersebut sangat penting.
Selain untuk mengembalikan citra positif Polri, juga demi tegaknya hukum dan keadilan. Karena NKRI sesuai konstitusi adalah negara hukum, yang akui HAM, keadilan dan kedaulatan rakyat. Tegas Hidayat pada hari Rabu lalu. Untuk diketahui, kasus KM50 menjerat 2 orang polisi, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmi. Mereka ditetapkan jadi terdakwa, tetapi dinyatakan bebas oleh hakim. Hakim menyatakan mereka bersalah, tetapi tidak memvonisnya karena alasan pembenaran, yakni Fikri dan Yusmi menembak untuk membela diri. Verdi Sambo tangani peristiwa KM50. Fadlizon berkata, sudah waktunya ditinjau ulang demi kebenaran dan keadilan. Semenjak Verdi Sambo dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, beberapa kasus lain turut kembali naik ke permukaan. Salah satunya, kasus mengenai kejadian pada tahun 2020 silam yang merenggang nyawa 6 orang laskar FPI di KM50. Lewat akun Twitter Usuludin 321, terlihat pemilik akun tersebut kembali mengunggah ulang cuplikan dari sebuah acara televisi yang membagikan rekaman suara rintihan para laskar FPI saat kejadian KM50. KM50 tragis menyayat hati. Dengar suara ini, saya luluh lantah hati ini. Hanya ada kata, biadab, perbuatan kalian. Tulis Usuludin 321. Dalam rekaman yang dibagikan, terdengar beberapa suara rintihan pria yang direkam sebagai dokumentasi saat kejadian di KM50. Tolong pak, sakit. Terdengar suara pria menangis merintih menahan sakit. Unggahan tersebut lantas kembali viral dan telah diputar sebanyak 100.000 kali. Mengetahui Verdi Sambo turut menangani kasus tersebut, banyak netizen yang menilai terdapat kejanggalan pada kasus ini hingga diharapkan dapat diusut kembali. Belakangan anggota DPR RI fraksi Gerindra, Fadlizon, turut memberi tanggapan kembali terkait kasus KM50. Melalui akun Twitternya mengatakan, sudah waktunya peristiwa KM50 untuk ditinjau ulang. Sudah waktunya peristiwa KM50 ditinjau ulang demi kebenaran dan keadilan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Unggah Fadlizon dipantau melalui akun Twitternya pada Sabtu. Cuitan Fadlizon tersebut kemudian mendapat berbagai respon netizen. Sebagian netizen mengatakan, kasus pembunuhan Brigadir J tidak ada hubungannya dengan kasus KM50. Sementara itu, sebagian lainnya setuju untuk dilakukan pengusutan kembali terkait kasus KM50. Dendam apa wahai aparat? Sampai tega kalian bunuh 6 manusia. Apakah FPI mengganggu bisnis haram kalian? Atau memang kalian penganut Islamfobia? Coba Bang DPR, disuarakan lagi kasus KM50. Ujar akun Erni. 1 korban tewas saja yang terlibat sekian banyaknya, apalagi kalau 6. Tulis netizen. Ini kisah polisi tembak polisi, bos. Nggak ada kaitannya dengan KM50. Kasusnya aja sudah selesai kok. Di sidang pengadilan terungkap semuanya. Di situ asli. Nggak tahu apa pura-pura lagi ngomporin biar gaduh dan jadi kerusuhan lagi, kata netizen.